Diawali dari seorang pemuda pengangguran, cerita akan berfokus di sebuah kuburan di mana malam ini pemuda tersebut berniat untuk membuka peti mati yang berisikan mayat tua. Dan pemuda tersebut bernama Wicoy dan ini orangnya. Pada kesempatan malam ini Wicoy berusaha mencari sebuah perhiasan di sebuah peti mati dan hal itu dilakukan karena memang dia adalah pemuda pengangguran yang miskin dan ditambah kalah slot pula yang akhir-akhir ini melanda ibu kota. Akan tetapi Wicoy malam ini tidak terlalu beruntung di mana mayat tersebut ternyata miskin juga dan Wicoy pun tidak menemukan harta sedikit pun, melainkan tikus-tikus yang menggerubuti mayat tersebut. Lalu tak berselang lama tiba-tiba yaps, ternyata mayat tersebut hidup dan menjadi vampir. Lalu kemudian Wicoy pun harus berjibaku untuk melawan vampir tersebut. Akan tetapi di akhir pertarungan mereka ternyata peti mati tersebut nyangkut di batang pohon sehingga vampir tersebut terpaksa berhenti sejenak lalu memperbaiki posisinya. Dan tentunya hal itu memberikan kesempatan kepada Wicoy untuk kabur dan lari dari keterpurukan. Singkat cerita, Wicoy pun berlari ke sebuah desa dan di sana Wicoy meminta tolong kepada salah satu warga yang di rumah tersebut tertuliskan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik si tukang pemburu hantu dan dia adalah Tuan Chin dan ditemani oleh Teva dan ini dia kedua orangnya. Mengetahui bahwa Wicoy terlihat miskin maka mereka pun menutup kembali rumahnya. Akan tetapi tiba-tiba atas kericuan tersebut ternyata membuat tetangga depan rumah terbangun akibat terkena peti mati dan dia adalah Tuan Wu dan ini orangnya. Selain tetangga ternyata dia adalah kompetitor Tuan Chin yang mana mereka sama-sama mengais rezeki sebagai pemburu hantu dan tukang pengubur mayat. Dan atas kejadian ini mereka pun terlibat adu cekcok hingga saling pukul dengan vampir yang kebetulan terbangun dari peti mati dan hal itu membuat vampir menjadi lemas dan lunglai layaknya seperti ditabok tangan Mr. Limbat dan tentunya membuat vampir sempoyongan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba di mana kisah beralih di sebuah rumah juragan sekaligus mafia besar dan di sana terlihat nampak seorang ajudan bos besar sedang menunggu kehadiran Tuan Chin dan Tuan Wu. Lalu kini pun Tuan Chin dan Tuan Wu ditemani Teva pergi untuk menghadap bos besar mafia tersebut. Perlu diketahui bahwa kehadiran mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengubur mayat dari keluarga salah satu bos besar tersebut. Oleh karena itu Tuan Chin dan Tuan Wu diantar ajudan untuk menghadap bos besar. Namun ternyata saat mereka berada di ruangan di mana mayat disemayamkan, tiba-tiba Tuan Wu beradu argumentasi dengan Tuan Chin. Perihal atas penguburan mayat tersebut diketahui bahwa mayat tersebut dari keluarga kaya raya, maka mereka pun berupaya untuk saling sikut agar bisa menguburkannya dan dapat cuan yang lebih besar tentunya. Dan sedikit kecurigaan muncul ketika melihat perut mayat tersebut ternyata ada bekas gigitan, namun entah apa atau siapa yang menggigitnya. Nah, 用这种铜钱怎么配得上？大凡看，捏挂这位仁兄的胡子，不是存心跟他过不去吗？ Lanjut di saat mereka selesai beradu argumentasi, tiba-tiba ajudan menodongkan senjatanya dan tentunya hal ini membuat Tuan Wu dan Tuan Chin sedikit senam jantung. Namun tak berselang lama tiba-tiba bos mafia besar tersebut memilih Tuan Chin untuk mengurus mayat keluarganya. Hal ini disebabkan bahwa Tuan Wu terlihat nampak seperti penipu ulung dan hal itu membuat Tuan Wu sangat amat merasa kecewa. 我老老实实的告诉你啊，老老实实的就做不成生意啊！放心吧，我用人头保证，一定平平安安、完完整整将令弟的。哎，别啰嗦了。 Singkat cerita, Teva pun mempersiapkan peti mati dan memberikan 49 paku untuk melindungi mayat dari gangguan kejahatan, termasuk dari gangguan pamannya yang tidak bukan dan tidak lain adalah Tuan Wu. Saat perjalanan di mana nantinya mayat tersebut akan dikuburkan, tiba-tiba Tuan Wu ternyata sudah berada di bawah kereta kuda dan hal itu tentunya tidak diketahui oleh mereka berdua.
Diketahui bahwa malam ini adalah bulan Yin dan sebentar lagi jam menunjukkan waktu jam Yin ditambah bulan lagi bulat-bulatnya, maka mereka harus menjaga mayat agar tidak terkena cahaya rembulan. Dan oleh sebab itu sedari awal mereka pun memberikan 49 paku pada peti mati agar tidak bisa goyah dari guncangan jalan yang tidak terlalu mulus. Akan tetapi ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Tuan Wu yang memang dari awal menyelundup di kereta kuda, dan dia pun segera memanfaatkan keadaan, di mana Tuan Wu segera melepaskan paku peti mati lalu sedikit memberikan mantra dan menyukur kumisnya lalu menyinari mayat tersebut dengan sinar rembulan, dan tentunya malam ini akan menjadi mimpi buruk bagi Tuan Chin dan muridnya. Benar saja, di saat Tuan Chin melajukan kereta kudanya, tiba-tiba peti mati tersebut ngegabruk dan terjatuh di jalanan sehingga mereka pun segera berhenti dan memeriksa barang bawaan. Akan tetapi ternyata mayat sudah dimodifikasi oleh Tuan Wu sehingga Tuan Chin pun harus memberikan doa dan kertas mantra. 硬是你师叔干的，快到前面树林去，硬是一到就麻烦了。哦。 Selepas dari semua itu, Tuan Chin pun membawa mayat tersebut ke dalam hutan, di mana terlihat Tuan Chin sedang memberi mantra dan menyalakan api agar mayat tidak bergerak selama 8 jam ke depannya. 这怎么样？算过，这块地啊，白天最少有4个。什么声音？狼叫啊！月圆之夜。 Lalu cerita beralih di mana malam ini terlihat Wei Choi sedang melakukan aksi tak lazimnya, yaitu menjarah barang-barang berharga milik mayat di dalam kuburan. Namun sial, ternyata saat melakukan aksinya tiba-tiba secara tak sengaja Wei Choi beradu jigong dengan mayat tersebut, sehingga membuat aliran nafas Wei Choi masuk dan mengaliri rongga-rongga si mayat wanita tersebut, dan tiba-tiba terlepas dari semua itu, ternyata separuh jiwa mayat tersebut berubah menjadi setengah manusia dan setengah dedemit. Diketahui bahwa mayat tersebut bernama Siwon dan ini wujud manusianya. Setelah jiwanya Wei Choi merasuki tubuh mayat tersebut, kemudian apa yang dilakukan oleh Wei Choi selalu diikuti oleh Siwon hingga aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Merasa ketakutan, akhirnya Wei Choi pun berlari ke arah tepat di mana Tuan Chin berada. Namun sial, saat berlari secara tak sengaja Wei Choi menabrak peralatan vampir milik Tuan Chin, dan hal itu tentunya sangat amat membuat Tuan Chin sedikit kegemasan. Selepas itu Wei Choi pun terus berlanjut kejar-kejaran dengan Siwon, dan ternyata secara tak sengaja Tuan Chin mencium bau-bau kecurigaan sehingga Tuan Chin menendang Wei Choi, dan seketika itu Siwon pun ikut merasakan tendangan tersebut. Mengetahui bahwa Wei Choi terlibat aksi mencurigakan dengan Siwon, akhirnya Tuan Chin menginterogasi Wei Choi, dan dengan polosnya Wei Choi pun mengakui kesalahannya bahwa malam ini dengan jiwa kemiskinannya dia berdalih mencuri perhiasan dari mayat yang ada di kuburan untuk menyambung hidupnya. Mengetahui pekerjaan yang tak lazim ini, Tuan Chin pun marah besar kepada Wei Choi karena apa yang dilakukan Wei Choi membuat mayat tersebut menjadi zombie yang terus-menerus mengikuti kemanapun langkah Wei Choi pergi. 一半是什么？半人半尸喽。半人半尸是什么呀？活尸喽。 Bergeser ke Tuan Wu, terlihat di saat kekisruhan melanda Tuan Chin, kini Tuan Wu memanfaatkan kondisi tersebut, di mana Tuan Wu mengambil mayat yang sedari tadi dijaga oleh Teva, dan saat ini mayat tersebut dihidupkan kembali oleh Tuan Wu lalu menjadi vampir, dan hal itu tentunya membuat suasana menjadi lebih sangat memvampirkan. Saat kondisi tersebut ternyata vampir sedikit lebih ganas sehingga pertarungan pun terus berlanjut, dan saat itu juga Wei Choi pun ikut membantu Tuan Chin. Namun sial, di saat Tuan Chin membutuhkan peralatan vampir ternyata hanya tersisa beberapa yang bisa digunakan, dan hal itu disebabkan oleh Wei Choi yang tadi menabraknya. Tak berselang lama Tuan Chin pun menotok jidat vampir tersebut, dan mereka pun berhasil meredam vampir untuk bergerak lebih luas lagi. Mengetahui bahwa vampir dibakar ataupun tidak dibakar akan membawa petaka, maka Tuan Chin pun berencana untuk membawa mayat tersebut ke pusat kota tepat sebelum waktu fajar tiba. 整天没两块赶进山，还待着干嘛？快去帮忙！啊，怎么？
我叫你上你就上了，你知不知道你伤了这位大哥就是。 Lalu cerita berpindah dan fokus kepada seorang pemilik hotel di salah satu kota terdekat, dan malam ini Tuan Chin beserta rombongan sudah berada di hotel tersebut untuk menyewa kamar, dan hal itu dilakukan hanya untuk menyimpan mayat yang kini sudah menjadi vampir. 喂，我受不了了，哎呀，发什么呆？快把窗帘拉好。Singkat cerita, esok pagi pun tiba di mana Tuan Chin berencana pergi untuk mencari peralatan vampir, sedangkan Teva ditugaskan untuk menjaga vampir agar tidak lepas ataupun dicuri oleh Tuan Wu. Namun di saat Tuan Chin pergi, ternyata Teva terbujuk rayuan Gombal Wicoy yang memang sudah merasa jenuh berada di dalam kamar hotel, sehingga mereka pun beranjak menuju di sebuah bar di hotel tersebut. Akan tetapi ternyata di dalam bar tersebut ada seorang jenderal bersama kedua ajudannya, yang mana diketahui bahwa saat ini sang jenderal tersebut sedang meminum ciu bekonang. Hal itu dilakukan lantaran hingga saat ini sang jenderal tersebut masih teringat istri kesembilannya yang bunuh diri akibat tidak setuju dinikahi oleh sang jenderal. Dan ternyata usut punya usut, si wanita yang dimaksud yang tidak lain dan tidak bukan adalah mayat yang digali oleh Wicoy tadi malam. Terlihat juga sang jenderal tersebut menanyakan kepada kedua ajudannya perihal istri kesembilannya, namun kedua ajudan tersebut nampak plonga-plongo sehingga sang jenderal tersebut tak segan-segan menghabisi kedua nyawa ajudannya, dan hal itu tentunya sangat menyengangkan. Namun sial bagi Teva dan Wicoy, atas kejadian itu mereka pun terjebak di sebuah bar hingga harus menemani sang jenderal untuk menikmati ciu bekonang, dan tentunya hal itu sangat mengoploskan. 交叉零蛋，交叉零蛋，交叉零蛋有什么好？为什么没有人跟我说真心话？ Beralih ke Tuan Wu, terlihat hari ini Tuan Wu sedang memanfaatkan kesempatan yang mana diam-diam dia sudah menyusup ke dalam kamar, lalu dengan beberapa darah ular dan segenap doa beserta kertas mantra, Tuan Wu kini menghipnotis vampir tersebut. Dan atas mantra yang dia gunakan adalah ketika vampir tersebut mencium pomade milik Tuan Chin, maka vampir tersebut nantinya akan menyerang Tuan Chin. 今儿晚上再来看你啊！哎呦！ 咦，有反应啊！你这家伙啊，平时见人。 Bergeser lagi di saat sang jenderal sedang mabuk ciu bekonang, secara tak sengaja Wicoy pun mengambil foto istri kesembilannya, dan ternyata di dalam foto tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Siwon, sang mayat wanita yang dia gali tadi malam. Namun sial, secara bersamaan tiba-tiba Siwon datang dan mereka pun berupaya untuk mengalihkan pandangan sang jenderal. Mengetahui bahwa Siwon adalah istri kesembilannya sang jenderal, mereka pun akhirnya mencoba untuk membawa kabur Siwon. Akan tetapi saat berada di luar hotel, secara tak sengaja Siwon terkena sinar matahari hingga membuat dirinya pingsan. Atas hal tersebut lantas mereka pun kembali membawa Siwon masuk ke dalam hotel dan berencana melaporkan kejadian tersebut kepada Tuan Chin. 你还润走都不走了？我们不能见死不救嘛？好吧，你得等我师傅回来呀，他已经死了，那得向我师傅交代一声嘛。来，走。Tak berselang lama tiba-tiba segerombolan prajurit TNI berdatangan, dan ternyata mereka adalah para bawahan sang jenderal. Namun sial, ternyata kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan informasi kepada sang jenderal bahwa kuburan istri kesembilannya telah dirusak dan dicuri oleh orang tidak dikenal. Namun sial, sang jenderal tak bisa mendengar informasi tersebut akibat kebanyakan meneguk ciu bekonang. 现在怎么办？怎么办？ Beralih ke Tuan Chin, di mana Tuan Chin terlihat kini sedang memarahi Wicoy dan Teva akibat kelalaian yang mereka perbuat. Namun atas hal tersebut membuat Tuan Chin sedikit berhati-hati atas mayat yang mereka bawa, dan hal itu disebabkan bahwa di luar halaman sangat banyak para prajurit berkeliaran. 你呀，我千吩咐万交代，叫你没出去玩，幸好成这样了。你们俩一定出去闯祸了。你。 Lalu cerita beralih lagi ke sang jenderal, di mana terlihat para prajurit sang jenderal sangat susah membangunkan sang jenderal sehingga mereka pun menabok dan menyiram sang jenderal. Akan tetapi setelah bangun, tiba-tiba di depan sang jenderal ada baliho yang sangat besar yang tertuliskan bahwa kuburan istri kesembilannya saat ini dicuri oleh seseorang tak dikenal. Dan hal itu membuat sang jenderal marah dan menyuruh para prajurit untuk mencari pelaku dari hotel hingga ke pelosok pedesaan. 我养你们来干什么？什么人这么大胆的？
报告大带队，从这个酒店开始，收！天罗地网，四面埋伏，里应外合。 Lalu beralih lagi ke Tuan Chin setelah mengetahui bahwa Siwon adalah istri seorang jenderal, maka mereka pun berencana untuk pergi meninggalkan hotel tersebut. Namun saat turun ke bawah, tiba-tiba sejumlah prajurit sudah menunggunya, dan tentunya mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Akibat peristiwa pencurian kuburan tersebut, Wei Choi dan Tuan Chin pun harus menerima kemarahan dari sang jenderal yang menegangkan lagi. Ternyata sang jenderal menyuruh ajudannya untuk menembak vampir yang dibawa oleh Tuan Chin. Namun atas dalih Tuan Chin bahwa vampir tersebut adalah mayat, maka sang jenderal pun mengurungkan niat untuk menembaknya. 什么人不好搞，搞我的酒一台，浪费子弹吗？不错，不管，省了这粒子弹。大帅，他已经是个死人，你枪毙他，这不浪费？ Selepas itu mereka pun terlibat aksi tawar-menawar soal istri sang jenderal, dan diketahui bahwa istri sang jenderal adalah manusia setengah setan. Maka Tuan Chin berupaya membujuk sang jenderal untuk menghidupkan kembali istri kesembilannya. Di sisi lain, Wei Choi yang saat ini merasa bersalah kini justru rela mati demi untuk menebus kesalahannya. Namun di saat mencoba untuk melukai dirinya sendiri, justru hal itu membuat Siwon ikut tersakiti. Dan disinilah akhirnya sang jenderal mulai tak tega melihat Siwon tak berdaya dan memilih untuk berdamai, lalu meminta ajudannya untuk merias wajah istri kesembilannya. Tak berselang lama akhirnya sang jenderal bisa bersenang-senang dengan istri kesembilannya. Namun sial, di saat sedang berdansa, secara tak sengaja Wei Choi tergelincir dan hal itu membuat Siwon beradu jidat. Lalu Siwon pun jatuh dan tak sadarkan diri. Mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan kritis, kini sang jenderal merasa panik dan berusaha meminta tolong kepada Tuan Chin untuk menyembuhkan Siwon. 小点声，出去！哦，钱真人，你还不赶快施法术？ Di saat-saat suasana mulai tak memungkinkan, kini Tuan Chin berusaha membacakan ayat-ayat suci untuk menyembuhkan Siwon. Namun ternyata Tuan Chin tak mampu melakukan semua itu. Mengetahui bahwa dulunya Siwon hidup lantaran diiringi petir, maka kali ini mereka pun mencoba mengaliri organ-organ tubuh Siwon dengan listrik bertegangan tinggi. Namun sial, ternyata hal itu membuat MCB jebret dan listrik pun mati. Akan tetapi justru hal itu dimanfaatkan oleh Tuan Wu, di mana Tuan Wu malam ini sedang berada di ruangan sebelah. Lalu dengan cermin ajaibnya ia pun berusaha menghidupkan vampir melalui sinar rembulan. Akan tetapi listrik kembali nyala dan Tuan Wu tertangkap basah oleh para prajurit TNI. Kembali ke Tuan Chin, terlihat sepertinya Siwon nampak sudah siuman lalu kembali pingsan, dan di saat bersamaan sang jenderal ingin melihat kondisi istri kesembilannya. Namun saat itu juga Tuan Chin mencoba untuk memberikan waktu agar Siwon lebih banyak istirahat lagi. Akan tetapi ternyata Wei Choi dan Teva mendapati bahwa Siwon sudah tidak bernyawa lagi. 钱真人，你是不是有个师弟叫吴兴啊？啊？ Tak berselang lama mereka pun menemui Tuan Wu, namun atas alasan bahwa mereka adalah satu perguruan dan Tuan Wu akan merawat mayat yang dibawa oleh Tuan Chin, akhirnya Tuan Wu dilepaskan dari ikatannya. Akan tetapi tiba-tiba mayat tersebut terbangun dan menjadi vampir yang membuat mereka ketakutan, sehingga mereka pun mencoba menembak vampir tersebut dan ternyata vampir tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Hingga akhirnya vampir tersebut tiba-tiba menyerang Tuan Chin lantaran bau minyak rambut yang sudah diberikan doa oleh Tuan Wu. Mengetahui bahwa Tuan Chin terus digempur oleh vampir, maka Wei Choi dan Teva pun akhirnya ikut terlibat dalam aksi baku hantam untuk menyelamatkan Tuan Chin. Terlepas dari semua itu, ternyata Tuan Wu sengaja melakukannya hanya ingin melukai Tuan Chin agar Tuan Wu bisa menjadi paranormal nomor 1 dan tidak akan ada yang menyaingi dirinya. Namun di saat Tuan Chin mulai kelelahan, akhirnya Tuan Wu memberitahu bahwa sumber dari masalah tersebut adalah minyak rambut yang dioleskan di hidung si vampir tersebut. Seketika itu akhirnya Tuan Chin membersihkan hidung vampir dari bau minyak rambutnya. Namun di saat Tuan Chin terlepas dari serangan vampir, ternyata vampir pun berbalik menyerang mereka semua dan tentunya sang jenderal pun ikut jadi lalapan selanjutnya. 他闻到人气，见人就追，见人就咬啊！
Si vampir pun berlanjut, di mana saat ini vampir mencoba mengejar salah satu prajurit, namun ternyata prajurit tersebut naik ke lantai atas sehingga mereka pun berencana menjebak vampir untuk kembali turun lalu mengikatnya. Dan setelah disepakati, maka akhirnya mereka pun setuju kalau Wei Choi dan Teva ditetapkan sebagai umpan untuk menjebak vampir tersebut. 不笨，一块儿去吧。身手敏捷，头脑灵活。会说自己聪明的人，他一定很聪明。我最笨了。通常说自己笨的人，年轻人身手敏捷，头脑灵活。大帅，你真有眼光。 Singkat cerita, Wei Choi dan Teva pun mulai beraksi, dan setelah di atas, Wei Choi pun menawarkan diri untuk diisep darahnya oleh si vampir tua tersebut. Namun setelah dirinya berhasil mengelabui vampir, Wei Choi pun lari dan turun ke bawah sehingga mereka pun dengan mudah menangkap vampir menggunakan tali yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di saat vampir sudah terikat di sebuah lampu gantung, mereka pun melihat jam sudah menunjukkan pukul jam 6 pagi. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong untuk memecahkan kaca agar vampir lenyap terkena sinar matahari. Namun sial, ternyata jam tersebut rusak dan bisa dipastikan bahwa di luar masih gelap gulita. 天还没亮啊！大笨钟。 Merasa jengkel, akhirnya sang jenderal merusak jam dinding tersebut. Namun di saat bersamaan, tali yang berada di tembok terputus dan vampir pun terjatuh dengan tubuh yang dialiri listrik. Akan tetapi vampir masih mencoba untuk kabur dari perangkapnya sehingga para prajurit pun membawakan meriam lalu menembak vampir tersebut dan vampir pun tewas. Setelah semua itu berlalu, kini sang jenderal menugaskan Tuan Chin untuk menghidupkan istri kesembilannya yang amat sangat mustahil dilakukannya, dan film pun tamat. 解脱了。